Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Setelah menyelesaikan sidang, perasaan lega menyelimuti hati. Semester akhir yang penuh tekanan akhirnya berlalu, dan aku, bersama Mas Panji, mulai merencanakan momen kebebasan ini dengan penuh antusiasme. Touring menjadi pilihan yang kami sepakati untuk melepas segala kepenatan yang tertimbun selama masa kuliah. Mas Panji, yang telah menunggu 1 tahun lebih lama untuk lulus, tampak lebih bersemangat dari biasanya. Baginya, momen ini adalah kesempatan untuk merayakan pencapaian yang tertunda, dan ia ingin merasakannya bersamaku. Kami berdua, yang sama-sama berasal dari Jakarta, merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama sebelum menghadapi hari wisuda. Sore itu, aku berjalan menuju wartel yang terletak di dekat kampus. Udara Bandung terasa sejuk, menyelimuti kota yang mulai temaram. Aku mengambil alih telepon, menghubungi Mas Panji, dan dalam 1 jam kami berbincang panjang. Jarak yang memisahkan tidak menghalangi kami untuk berbagi tawa, bercerita tentang rencana touring yang sudah kami idamkan. Setelah perbincangan penuh kehangatan itu, kami akhirnya sepakat bahwa Mas Panji akan menghampiriku di Bandung. Touring akan menjadi momen perpisahan sejenak dengan kota ini sebelum kami kembali ke Jakarta, tempat di mana segala sesuatu akan dimulai kembali dengan status baru sebagai sarjana. Aku masih memiliki 2 hari sebelum keberangkatan kami, cukup waktu untuk membereskan segala keperluan. Packing, merapikan kos, dan berpamitan dengan teman-teman serta ibu kos adalah bagian dari persiapanku. Rasanya sedikit melankolis ketika menyadari bahwa masa-masa di kota ini akan segera berakhir, meskipun keinginan untuk menyongsong babak baru hidup begitu kuat. Teman-teman kosku, Riri dan Anggun, menjadi saksi bisu dari banyak momen kebersamaanku dengan Mas Panji. 3 tahun pacaran tak membuat rasa kasih kami memudar, justru semakin kuat, dan aku tak pernah lelah berbagi cerita tentangnya kepada mereka. Saat duduk bersama di ruang tamu kos, aku menceritakan rencana jalan-jalanku kepada Riri dan Anggun. Mereka, seperti biasa, menyambut ceritaku dengan canda tawa. Aku menjelaskan bahwa aku akan menghabiskan waktu bersama Mas Panji di sekitar Bandung, sebelum akhirnya pulang ke Jakarta. Riri menertawakan kesibukanku, sementara Anggun penasaran dengan rencana perjalananku. Kami bercanda, saling menggoda tentang hubungan asmara yang tampaknya selalu menjadi topik utama di antara kami. Meski demikian, mereka berdua selalu mendukung apapun yang kulakukan, termasuk touring kali ini. Sebelum berpisah untuk tidur, kami saling berpamitan, dan aku berjanji akan membawakan oleh-oleh saat pulang nanti. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat baru. Setelah beres-beres dan memastikan semuanya sudah siap, aku berpamitan dengan ibu kos. Hari itu, Mas Panji datang tepat waktu, membawa motornya yang setia menemani banyak perjalanan kami. Bersama, kami memulai perjalanan mengelilingi alam Bandung. Udara pagi yang segar menyambut kami saat melaju di jalanan, sesekali berhenti untuk menikmati pemandangan, berfoto, dan merasakan kedamaian yang ditawarkan oleh alam sekitarnya. Sarapan sederhana yang kami beli sebelumnya menjadi teman perjalanan, dan momen-momen kecil seperti ini selalu terasa istimewa bagi kami berdua. Setelah menghabiskan waktu sepanjang hari di berbagai tempat, siang menjelang sore, kami mulai merencanakan untuk kembali. Sebelum pulang, aku dan Mas Panji sepakat untuk mencari oleh-oleh. Bukannya memilih cenderamata yang biasa, Mas Panji memiliki ide lain. Ia mengusulkan untuk mencari barang antik, sesuatu yang berbeda dari sekadar kaos atau aksesoris khas. Kami akhirnya memulai perjalanan menuju toko barang antik sekitar pukul 1:30 siang. Matahari sudah mulai turun sedikit, tetapi semangatku tetap tinggi. Saat kami sampai di sana, aku merasakan sensasi yang aneh begitu memasuki toko itu. Atmosfernya benar-benar khas, dengan aroma kayu tua dan benda-benda yang tampak usang. Ruangan di dalamnya pengap, dindingnya tampak seperti tidak pernah tersentuh cat baru, memberi kesan bahwa toko ini telah berdiri selama bertahun-tahun, menyimpan banyak kisah dan misteri. Namun, disitulah daya tariknya, sebuah tempat yang seolah-olah membeku dalam waktu. Aku mulai menjelajahi barang-barang yang tersusun rapi namun tampak berdebu di etalase dan rak-rak yang berjajar. Ada banyak benda unik,
dan aku mencari sesuatu yang bisa kubawa pulang untuk keluargaku di Jakarta. Ketika sedang mencari-cari, aku tiba-tiba melihat sebuah kacamata hitam yang terlihat sangat unik. Kacamata itu tampak berbeda, dengan desain retro yang mencolok, seperti sesuatu dari era lama namun tetap memikat. Aku merasa bahwa kacamata itu cocok untukku, dan tanpa ragu aku memutuskan untuk meminta penjualnya menyimpannya terlebih dahulu. Aku ingin memastikan barang itu tidak diambil orang lain sebelum aku menyelesaikan belanjaanku. Saat aku selesai meminta penjual untuk menyimpan kacamata itu, aku berbalik dan terkejut melihat seorang perempuan berdiri tak jauh dariku. Tatapan matanya begitu tajam, hampir penuh dengan kemarahan, dan bibirnya bergerak seperti tengah melafalkan sesuatu, meski tidak terdengar jelas. Aku merasa sedikit risih, namun mencoba mengabaikannya. Mungkin dia kesal karena aku lebih dulu mengambil kacamata itu, pikirku. Tapi ada sesuatu yang membuat suasana menjadi ganjil, seolah-olah ada yang tidak beres. Setelah itu, aku terus mencari barang lain di etalase yang berbeda. Betapa terkejutnya aku ketika menemukan kacamata yang sama seperti yang tadi kulihat. Kali ini aku berpikir, mungkin aku bisa membelinya untuk Mas Panji juga, sehingga kami bisa memakai kacamata kembar. Namun, aku ingin memastikan apakah Mas Panji menyukainya. Ketika aku menunjukkannya kepadanya, dia malah terlihat bingung. Mas Panji bertanya-tanya mengapa aku berbicara tentang kacamata padahal dia melihat deretan jam tangan di hadapanku. Aku melihat ke arah yang sama dan seketika merasakan kejutan luar biasa. Kacamata yang tadi kulihat hilang, dan di sana hanya ada jam tangan. Seluruh deretannya terdiri dari benda yang berbeda dari apa yang kulihat sebelumnya. Perasaanku mulai bercampur aduk. Apa yang baru saja terjadi? Aku yakin melihat kacamata tadi, tapi mengapa sekarang yang kulihat adalah jam tangan? Mas Panji terus berbicara tentang betapa bagusnya jam-jam itu, tetapi pikiranku sudah melayang, tidak lagi memedulikan apa yang dia katakan. Aku merasa ada sesuatu yang janggal di toko ini, seolah-olah tempat ini memancarkan aura aneh yang membuatku tak nyaman. Setelah kami membayar barang-barang yang kami beli, kami sempat berjalan-jalan di toko lain. Namun, perasaan aneh semakin intens. Ada sesuatu yang tak bisa kutepiskan, suasana hati yang tiba-tiba berubah menjadi berat dan kelam. Ketika kami masuk ke toko berikutnya yang menjual pakaian, aku melihat celana Levi's yang menarik perhatianku. Celana itu tampak berbeda, dengan bordiran mawar merah di pinggulnya. Namun, saat aku menyentuhnya, rasa jijik tiba-tiba merayap di tubuhku. Celana itu lembab, dan bukan sekadar basah, melainkan lembab dengan darah segar yang baru saja menetes. Aku terkejut dan berteriak kaget, spontan merasa jijik dan panik. Mas Panji segera mendekat, bertanya apa yang terjadi. Aku memberitahunya tentang darah di celana itu, namun ketika dia memeriksa celana yang sama, tidak ada apa-apa di sana. Celana itu terlihat bersih, tak ada noda sama sekali. Bahkan ketika aku memandang lagi, darah yang kulihat sebelumnya menghilang. Namun, ada bekas darah yang masih membekas di tanganku. Mas Panji mencoba menenangkanku, berpikir bahwa aku mungkin terluka atau terkena benda tajam, tetapi tidak ada luka atau goresan di tanganku. Semakin lama, kejadian ini semakin membuatku bingung dan cemas. Setelah insiden itu, aku mulai merasa semakin lelah. Pikiran yang berkecamuk, ditambah dengan perasaan aneh sejak di toko barang antik, membuatku merasa tertekan. Perjalanan pulang ke Jakarta berlangsung dengan tenang, tetapi aku merasa tidak nyaman. Beberapa malam setelahnya, aku sering mengalami ketindihan saat tidur, dan setiap kali itu terjadi, aku merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat, membuatku semakin tertekan dan lelah secara mental. 1 bulan kemudian, setelah wisuda, aku ikut serta dalam acara liburan bersama teman-teman SMA. Kami memutuskan untuk menghabiskan tahun baru di villa di daerah Puncak, Bogor. Acara ini berlangsung selama 3 hari, dan meskipun suasananya penuh kegembiraan, aku mulai merasa sedih secara tiba-tiba, seperti yang pernah kurasakan saat touring bersama Mas Panji. Tanpa alasan yang jelas, rasa kehilangan dan penyesalan tiba-tiba menyelimuti diriku, meskipun seharusnya aku merasa senang berada di tengah teman-temanku. Keanehan semakin terasa ketika pada suatu malam, aku mendengar suara auman harimau dari kejauhan. Aku mencoba tetap tenang,
meyakinkan diriku bahwa mungkin masih ada harimau di sekitar hutan ini. Namun, tak lama setelahnya, aku melihat 2 titik cahaya merah di luar villa. Awalnya, aku mengira itu adalah lampu dari pesawat yang terbang rendah, tetapi titik cahaya itu semakin mendekat. Ketika cahaya merah itu semakin dekat, aku mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Titik merah itu ternyata adalah mata, dan sosok yang memilikinya adalah bayangan hitam tinggi yang berdiri menjulang, melebihi atap villa. Aku tidak bisa lagi menahan ketakutan, dan saat itu juga, semuanya menjadi gelap. Aku pingsan. Esok paginya, ketika fajar baru saja menyingsing, aku tersadar dari keadaan yang tidak kuingat sebelumnya. Teman-temanku tampak mengelilingiku dengan wajah penuh kecemasan. Rupanya, semalam aku tidak hanya pingsan, melainkan sempat mengalami kesurupan. Meski begitu, kesurupan tersebut hanya berlangsung sebentar sebelum aku benar-benar tak sadarkan diri. Menurut cerita mereka, saat kesurupan, aku berbicara dalam bahasa Sunda, bahasa yang bahkan tidak pernah aku kuasai. Aku bukan berasal dari Sunda, dan tidak pernah sekalipun mengerti bahasanya. Namun, yang paling mencengangkan adalah amarah yang menggebu-gebu yang aku tunjukkan saat itu, seolah ada sesuatu yang menguasai tubuhku, membakar emosiku di tengah pesta yang sedang berlangsung. Kejadian ini terjadi pada hari kedua acara. Banyak hal aneh yang sudah aku alami sejak awal tiba di villa ini, namun kesurupan yang menimpaku adalah puncaknya. Malam-malam sebelumnya, berbagai suara misterius kerap kali mengganggu pikiranku, namun aku memilih untuk mengabaikannya. Aku berpikir bahwa mungkin itu hanyalah angin atau suara alam liar di sekitar pegunungan. Tetapi apa yang terjadi malam itu, jelas berbeda. Teman-temanku yang paham sedikit tentang bahasa Sunda menceritakan bahwa selama kesurupan, aku berbicara tentang keberadaan sesuatu yang jahat di antara kami. Mereka menyimpulkan bahwa salah satu dari kami mungkin telah membawa benda atau entitas yang tidak seharusnya berada di sini, yang kemudian memancing amarah penghuni villa ini. Kebingungan melanda kami semua. Pagi itu, kami berkumpul untuk berdiskusi dan mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kami memeriksa diri masing-masing, bertanya-tanya siapa yang mungkin membawa sesuatu yang jahat atau benda yang berkaitan dengan dunia lain. Namun, setelah melalui sesi tanya jawab dan bahkan bersumpah bahwa tidak ada yang membawa benda terlarang, kami semua merasa tidak ada yang salah. Aku pun tidak merasa membawa apapun yang bisa memicu hal-hal aneh ini. Meskipun begitu, perasaan gelisah tetap menghantui kami. Untuk mengusir kecemasan, siang itu kami berdoa bersama, berharap agar malam penutupan acara berlangsung dengan damai, tanpa gangguan yang tidak diinginkan. Menjelang malam, saat matahari mulai tenggelam dan langit berubah menjadi gelap, aku kembali merasakan perasaan yang tidak asing, kesedihan yang mendalam, sesak di dada yang sulit dijelaskan. Aku merasa ada sesuatu yang salah, namun tidak bisa menempatkan jari pada apa penyebabnya. Di tengah kesibukan teman-temanku mempersiapkan pesta penutup, aku memperhatikan sekelompok teman laki-lakiku yang sedang sibuk mengatur sesuatu. Di antara mereka, aku melihat seorang perempuan yang tak asing sedang memeluk salah satu temanku. Penampilannya terlihat sangat familiar, dan setelah kupikir lebih dalam, dia adalah perempuan yang pernah kulihat di toko barang antik beberapa waktu lalu. Keganjilan semakin kuat saat aku menyadari bahwa tidak ada seorang pun di antara teman-temanku yang membawa pasangan, apalagi perempuan itu. Keberadaannya di sini tidak masuk akal. Aku berusaha mendekati mereka, memperhatikan perempuan itu dari kejauhan. Dia mengenakan pakaian yang sama persis seperti yang ia kenakan di toko antik, kaos ungu dengan gaya yang mencolok. Tapi siapa dia? Kenapa aku melihatnya lagi di sini, di tempat yang sama sekali jauh dari toko tersebut? Aku merasa kebingungan dan mulai mempertanyakan keberadaan perempuan itu. Aku mencoba mengingat apakah mungkin aku melewatkan sesuatu tentang teman-temanku yang membawa seseorang, tetapi pikiran itu terasa konyol. Semakin lama aku memperhatikan perempuan itu, semakin yakin aku bahwa dia bukanlah bagian dari kelompok kami. Saat rasa takut semakin kuat, aku merasa ingin menegur perempuan itu. Namun, ketika aku hendak mendekat, dia tiba-tiba hilang dari pandanganku. Aku berusaha menenangkan diri dan mencoba meyakinkan diriku bahwa mungkin aku hanya lelah dan kelelahan telah mengacaukan pikiranku. Malam itu, aku memutuskan untuk beristirahat di ruang TV,
berharap sedikit ketenangan bisa memulihkan suasana hatiku yang terganggu. Saat beristirahat, aku tidak sadar kapan tepatnya aku tertidur. Dalam mimpiku, aku sedang berada dalam perjalanan, naik mobil travel bersama orang-orang yang tak kuingat wajahnya. Tiba-tiba, mobil yang kami tumpangi mogok di tengah jalan tol. Semua penumpang pun turun untuk melihat apa yang terjadi. Di antara kerumunan orang, aku melihat sosok perempuan itu lagi. Dia masih mengenakan kaos ungu, tetapi kali ini ada tambahan yang membuatku semakin cemas. Dia mengenakan kacamata yang aku beli dari toko barang antik. Rasanya aneh melihat dia di sini, di dalam mimpiku, dengan barang yang kupikir sudah sepenuhnya menjadi milikku. Ketika aku mencoba menegurnya, perempuan itu tiba-tiba berlari ke tengah jalan tol dengan langkah yang cepat dan pasti. Tanpa ada peringatan, dia melemparkan dirinya ke arah jalan raya, tepat di hadapan kendaraan yang melaju. Aku hanya bisa berdiri di sana, terdiam, menyaksikan kejadian tersebut tanpa mampu bergerak atau berteriak. Aku terbangun dengan perasaan yang sangat terguncang. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya seperti akan meledak, sementara tubuhku terasa gemetar hebat. Keringat dingin mengalir dari dahiku, membasahi wajahku. Ketika mataku terbuka, pandangan pertama yang kutangkap adalah suasana villa yang begitu sunyi, sepi tanpa kehidupan. Pikiran pertamaku melayang pada teman-temanku yang seharusnya sedang berpesta, namun tidak ada suara musik yang biasanya memenuhi ruangan. Keheningan yang tiba-tiba ini membuatku diliputi kecemasan, perasaan yang semakin lama semakin mendalam hingga menyelimutiku dengan rasa gelisah yang tak tertahankan. Dalam kebingungan dan kekhawatiran, aku memutuskan untuk keluar dari villa. Kaki-kakiku membawaku ke taman, berharap menemukan teman-temanku di sana. Namun, pemandangan yang kutemui benar-benar tak terduga. Taman yang biasanya penuh dengan keramaian dan hiasan pesta kini tampak rapi dan bersih, seolah acara sudah selesai tanpa aku sadari. Rasa kesal pun mulai merayap di benakku. Bagaimana bisa mereka meninggalkanku begitu saja? Aku merasa dikhianati, ditinggalkan tanpa penjelasan. Dengan perasaan yang campur aduk antara marah dan kecewa, aku berlari kembali ke dalam villa, bergegas membereskan barang-barangku. Aku ingin segera pergi dari tempat ini, meninggalkan semua kenangan buruk yang menimpaku sejak tiba di villa ini. Saat langkahku mendekati gerbang villa, pandanganku tertuju pada sebuah motor yang terparkir di seberang jalan. Aku mengenali motor itu dengan jelas, itu milik Mas Panji. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Kejutan ini membuat jantungku kembali berdetak kencang, tapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena kebingungan. Apa Mas Panji benar-benar datang untuk menjemputku? Tanpa berpikir panjang, aku berlari ke arah motor tersebut dengan harapan bisa segera bertemu dengannya. Namun, sebelum aku sempat sampai, sebuah tangan tiba-tiba menarik lenganku dengan kuat. Seorang wanita tua, menyeretku dengan cepat ke pinggir jalan. Dalam sekejap, pemandangan di sekitarku berubah drastis. Yang tadinya kulihat sebagai gerbang villa kini berubah menjadi jalan raya besar yang dipenuhi kendaraan. Motor Mas Panji yang tadi kulihat sudah tidak ada. Segala sesuatu di sekitarku tampak begitu nyata, namun pada saat yang sama terasa sangat asing dan membingungkan. Suara bising kendaraan yang melintas memenuhi udara, menghapus sepi yang tadi kurasakan. Wanita yang menarik lenganku tampak marah dan khawatir. Dia bertanya kemana aku hendak pergi, mengingatkanku bahwa aku hampir saja menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri terlebih dahulu. Suaranya penuh dengan kekhawatiran, dan aku hanya bisa terdiam kebingungan, tak mampu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, aku masih berada di dalam mimpi. Semuanya terasa begitu nyata, namun aneh dan tidak masuk akal. Wanita tua itu, yang tampaknya adalah seorang pedagang yang berjualan di pinggir jalan, dengan baik hati mengantarku kembali ke villa. Setibanya di sana, aku disambut dengan wajah-wajah kesal teman-temanku. Mereka tampak gusar karena telah mencariku selama berjam-jam. Mereka mendesak agar kami segera pulang karena malam semakin larut, dan perjalanan kembali ke Jakarta masih panjang. Aku berusaha menjelaskan apa yang terjadi, menceritakan bagaimana aku hampir menyeberang jalan besar, namun kata-kataku terdengar tidak masuk akal bahkan bagiku sendiri. Salah satu teman yang lebih khawatir menenangkanku,
mengatakan bahwa mungkin aku sedang tidak dalam keadaan baik dan bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan begitu kami kembali ke rumah. Akhirnya, kami pun memutuskan untuk pulang malam itu. Perasaan aneh yang menghantuiku sejak di villa semakin intens saat kami dalam perjalanan pulang. Setibanya di rumah, tubuhku mulai terasa lemas, dan keesokan harinya aku jatuh sakit. Demam tinggi menyerangku selama lebih dari seminggu. Dokter yang memeriksaku mengatakan bahwa secara medis aku hanya mengalami demam biasa tanpa ada gejala serius seperti flu atau tipes. Namun, aku tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam diriku, sesuatu yang lebih besar dari sekadar penyakit fisik. Orang tuaku, yang khawatir melihat keadaanku, akhirnya membawaku ke seorang orang pintar. Di sana, aku menjalani beberapa ritual penyembuhan, termasuk doa-doa dan pijatan di punggungku yang terasa nyeri luar biasa. Saat dipijat, aku tiba-tiba muntah, meskipun hanya air yang keluar dari mulutku. Namun, anehnya, setelah itu tubuhku terasa jauh lebih ringan, seolah beban besar telah diangkat dari punggungku. Orang pintar itu mengingatkanku untuk tidak pernah lagi mengambil barang dari tempat yang memiliki energi negatif, seperti lokasi kecelakaan atau tempat-tempat yang pernah mengalami musibah. Aku pun menggeleng, mencoba mengingat-ingat apakah aku pernah melakukan hal yang dia maksud. Namun tiba-tiba, ingatanku tertuju pada kacamata antik yang kubeli di sebuah toko beberapa waktu lalu. Dengan gemetar, aku memberitahu orang pintar itu tentang kacamata tersebut. Dia segera memintaku untuk membawa kacamata itu keesokan harinya. Esoknya, aku kembali dengan membawa kacamata yang dimaksud. Setelah menjalani proses pembersihan, orang pintar itu memberiku nasihat untuk tidak pernah menggunakan kacamata tersebut lagi, meskipun sudah dibersihkan secara fisik maupun spiritual. Setelah kejadian itu, hidupku perlahan kembali normal. Gangguan-gangguan aneh yang sebelumnya kualami mulai menghilang, dan aku tidak lagi merasa dihantui oleh perasaan takut atau kecemasan. Meskipun begitu, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam di hatiku. Aku belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak sembarangan mengambil sesuatu, terutama dari tempat yang tidak jelas asal-usulnya. Hingga kini, teman-temanku masih mengenang kejadian tersebut sebagai pengalaman yang menyeramkan, namun bagi diriku, itu adalah peringatan yang sangat nyata tentang bahaya yang tidak kasat mata. Kejadian yang kualami ini berlangsung selama lebih dari 2 bulan, namun bagi diriku, setiap harinya terasa begitu panjang dan melelahkan. Dalam rentang waktu itu, hidupku terasa seperti berada di antara dua dunia, realitas yang kujalani dan dunia lain yang tak kasat mata, namun begitu nyata memengaruhi keberadaanku. Sejak insiden yang menimpaku di villa hingga proses penyembuhan dengan bantuan orang pintar, aku merasakan adanya perubahan signifikan dalam diriku. Aku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kini, aku menjadi lebih peka terhadap hal-hal yang tak terlihat, seolah pintu batin telah terbuka, membiarkanku merasakan keberadaan energi-energi yang berbeda. Setelah peristiwa tersebut, kemampuan batinku seakan meningkat. Aku mulai bisa merasakan aura orang-orang yang baru kukenal, seolah setiap pertemuan memberikan kesan mendalam tentang diri mereka. Tak jarang, tanpa mereka menceritakan apapun, aku sudah bisa meraba masa lalu mereka hanya melalui kontak pertama. Fenomena ini juga merambah ke dalam kehidupanku sendiri, di mana aku sering mendapatkan firasat melalui mimpi. Mimpi-mimpi ini selalu datang menjelang peristiwa penting dalam hidupku, baik itu saat aku hendak melamar pekerjaan, menerima rezeki yang tak disangka-sangka, atau bahkan ketika musibah besar akan datang. Setiap kali mimpi-mimpi itu muncul, perasaanku selalu bercampur aduk antara rasa takut dan kagum pada kemampuan baru yang sepertinya dianugerahkan kepadaku setelah pengalaman gaib ini. Meskipun perubahan ini kadang membuatku merasa terbebani, aku hanya bisa berharap bahwa kemampuan ini tetap bersahabat denganku sepanjang hidup. Aku ingin belajar lebih jauh, bagaimana cara menghadapi dan menikmatinya tanpa merasa terintimidasi oleh hal-hal yang ada di luar kendali. Pengalaman dengan barang antik tersebut menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga bagiku. Ia membuka mataku tentang bagaimana sesuatu yang tampaknya sederhana, seperti membeli barang bekas atau antik, bisa menyimpan rahasia kelam yang tak pernah kita duga. Karena itu, aku ingin membagikan peringatan penting ini kepada kalian semua. Berhati-hatilah ketika membeli barang-barang bekas, terutama barang antik. Meskipun benda tersebut terlihat menarik atau memiliki nilai sejarah yang tinggi, pastikan untuk memeriksa kebersihannya,
bukan hanya dari kuman atau penyakit, tetapi juga dari energi negatif yang mungkin tertinggal. Jika kalian membeli pakaian bekas, misalnya, sebaiknya mencucinya terlebih dahulu dengan air hangat. Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga untuk menghilangkan jejak-jejak yang mungkin ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Begitu pula dengan aksesoris seperti kacamata, perhiasan, atau barang lain yang sering bersentuhan dengan tubuh. Menyemprotkan disinfektan atau cairan sanitizer bisa menjadi langkah pencegahan yang bijak sebelum digunakan. Pengalaman dengan kacamata antik yang kubeli menjadi contoh jelas bagaimana sebuah benda bisa membawa pengaruh yang tidak terduga. Kacamata itu, ternyata, adalah barang yang diambil dari tempat kecelakaan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Barang itu tidak sekadar menjadi milik baru, melainkan membawa serta energi dan kenangan kelam dari pemilik sebelumnya yang meninggal dalam keadaan tragis. Aku yakin, jika aku tidak segera mendapatkan bantuan, mungkin hidupku akan terus dipenuhi oleh gangguan dari dunia lain yang datang melalui benda tersebut. Pesan penting yang ingin kutekankan adalah, ketika dihadapkan pada situasi yang sulit atau musibah, jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Bahkan jika godaan itu sangat besar, ingatlah bahwa barang milik orang lain, apalagi yang terlibat dalam musibah, mungkin menyimpan jejak energi negatif yang tidak kasat mata. Apa yang tampak sepele bisa membawa malapetaka yang tak terduga. Seberapapun situasi tampak aman, selalu ada konsekuensi yang mungkin datang setelahnya, dan itu bisa lebih berat daripada yang kita perkirakan. Jadi, pengalaman ini bukan hanya menjadi pengingat bagi diriku, tetapi juga untuk kalian semua. Jangan pernah mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, apalagi dalam situasi yang penuh dengan kesedihan atau tragedi. Sekalipun keadaan tampak tenang dan tidak ada yang memperhatikan, ingatlah bahwa apa yang kita ambil secara tidak sah, bisa membawa akibat yang tak terlihat namun sangat nyata dalam hidup kita.